Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi di Renungan Harian 2023 Happy Sword Family. Sebelum kita mulai segala sesuatunya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin bertambah luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul Berbahagia karena dikenal Allah. Ayatnya saya ambil di dalam Mazmur yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka akan seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memasuki tahun 2023. Kita harus bersyukur 1 tahun setelah lewat tahun 2022, dan kita diizinkan Tuhan untuk kita masuk ke tahun 2023. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin memberi suatu kekuatan kepada kita. Kenapa di tahun 2023 ini kita harus optimis, tetap percaya kepada Tuhan, tetap harus berbahagia bersama dengan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dipilihnya. Kita adalah orang-orang yang dikenal Tuhan, orang-orang yang mengikuti jalannya. Kita diizinkan Tuhan untuk memasuki tahun 2023. Banyak orang yang gak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tahun 2023. Banyak yang sudah meninggal, atau juga mungkin mereka sudah mendahului kita karena satu masalah atau karena apa. Mereka sudah tidak ada bersama-sama dengan kita. Pertandingan mereka telah selesai, pertandingan kita masih belum selesai. Tetapi kalau kita diizinkan Tuhan buat masuk ke tahun 2023, maka janji apa yang Tuhan pegang, janji apa yang Tuhan berikan buat kita, yang bisa kita pegang untuk kita bisa melewati tahun 2023. Orang lain bilang susah, orang lain bilang resesi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus khawatir? Bukankah firman Tuhan telah berkata dengan kita dengan jelas bahwa secupak gandum sedinar harganya? Tuhan sudah ingatkan kita. Bahkan sebelum kejadian semua ini Tuhan sudah peringatkan kita. Tetapi kita masih saja khawatir. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu mengenal orang-orang yang mengikuti jalannya. Amin. Bapak Ibu Saudara mesti ingat hal ini, bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang mengikuti jalannya. Jalan siapa? Jalannya Tuhan. Jalan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jalan yang Tuhan pilih buat kita. Jalan yang memang dia peruntukkan buat Martin lewat, buat Bapak Ibu Saudara lewat. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita mampu. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengikuti jalannya Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa melewati tahun 2023 ini untuk kita masuk nanti ke tahun 2024. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa kita bisa melewati tahun 2023 ini kalau kita memegang Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita belajar merenungkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan setiap pagi seperti ini. Membawa sesuatu hal yang luar biasa untuk kita memulai hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan tanpa sadar kita melewati tahun 2024 dengan banyak kemenangan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahun 2023 mengikuti jalannya Tuhan, percayalah bahwa kita tidak akan kena penghakimannya. Kita tidak akan kena yang namanya kesusahannya. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan di sana. Karena ada jalannya Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Kenapa kita harus takut dan gentar? Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kesukaannya Tuhan. Firman Tuhan berkata ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu selalu berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang seperti ini kesukaan Allah. Orang-orang yang cinta akan Allah. Tuhan akan bikin mereka di tahun 2023 ini menjadi orang-orang yang bertambah luar biasa. Bukan hanya rohaninya yang luar biasa, tetapi juga secara materi, secara apalagi keuangannya, terlebih lagi secara kesehatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 tahun kemarin kita ketakutan dengan selalu sehat dan selalu sehat. Mari kita lewati tahun ini dengan kesehatan yang luar biasa lagi, dengan berkat yang luar biasa lagi, lebih lagi daripada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Orang-orang yang mengikuti jalannya Tuhan adalah orang-orang yang luar biasa. Lalu yang terakhir, kalau kita di tahun 2023 ini, supaya kita menjadi orang bertambah luar biasa, pastikan bahwa Anda dikenal oleh Allah. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita hanya menerima berkatnya, tetapi kita tidak mengenal siapa yang memberi berkatnya. Karena setan pun bisa memberikan manusia berkat bagi orang yang menyembah kepada setan. Makanya banyak kan orang yang mereka memuja dan sebagainya macamnya. Mereka aja memuja sampai begitu lupa. Apalagi kita mengenal Tuhan kita, empunya kerajaan langit dan surga. Bumi seisinya semuanya ciptaan Dia. Kenapa kita tidak mau mengenal Dia lebih lagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari tahun 2023 ini jadikan sebagai suatu patokan kita untuk kita lebih lagi mengiringi Yesus, untuk kita lebih lagi mengenal Dia, supaya hidup kita semakin luar biasa. Dan ingat bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang mengikuti jalannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan. Ajari kami dan bimbing kami selama tahun 2023 ini, di mana ini adalah hari yang baru beberapa hari kami lewati. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kami sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Orang yang dikenal Tuhan tidak akan pernah kesusahan. Walaupun ada badai, dia akan terbang tinggi bersama Tuhan seperti Raja Wali. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.